dari konsep kepemimpinan planter terdahulu tentang mengidolakan atasan dan menjadi idola bawahan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Gitu. Ya, jadi kalau kita ingin menjadikan atasan kita menjadi idola kita, maka yang harus kita laksanakan adalah kita tidak boleh melihat segi negatif perilaku dari atasan kita, ya. Karena setiap manusia itu sejelek-jeleknya orang atau seburuk-buruknya manusia pasti ada segi positifnya. Nah, segi positif atau perilaku positif inilah yang harus kita lihat dari atasan kita tersebut, ya. Jadi kalau umpamanya kita melihat pimpinan kita itu pemalas atau tidak begitu pintar, ya, atau mungkin kurang energik, itu tidak boleh kita lihat secara detail. Jadi kita harus bisa melihat segi positif dari atasan kita tersebut. Ya, jadi yang kita lihat itu umpamanya beliau itu rajin, walaupun mungkin agak kurang pintar. Atau beliau itu pintar, walaupun kurang rajin. Atau beliau itu visioner, beliau itu energik. Nah, jadi perilaku-perilaku positif inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa pimpinan kita atau atasan kita itu layak dihormati, layak dikagumi. Ya, jadi kalau kita sudah bisa memposisikan seperti itu, maka pasti kita akan bisa mengidolakan atasan kita sebagai idola kita. Selanjutnya, ya, bagaimana pula kita bisa menjadi idola bawahan? Hampir sama. Ya. Kalau tadi kita tidak boleh melihat sisi negatif dari atasan, saat ini kita pun tidak boleh memberikan, ya, atau melihatkan sisi negatif kita kepada bawahan kita. Ya sama kan? Tidak semua orang itu bisa sempurna. Jadi hal-hal negatif, hal-hal kecil yang kita punya yang tidak bisa membuat kelompok itu menjadi maju, jangan dilihatkan di bawahan kita. Jadi apa yang harus kita berikan? Harus kita nampakkan kepada mereka. Ya, jadi sebagai atasan, kita punya kelebihan rajin, maka kita tunjukkan di depan mereka bahwa kita adalah seorang yang rajin. Kalau kita pintar, tunjukkanlah bahwa kita adalah seorang pintar. Ya, jadi kita bisa memberikan yang terbaik, ya, untuk pengembangan bawahan. Kita bisa memberikan pujian kalau dia tercapai targetnya. Kita juga bisa menghargai bawahan apabila sudah dia bekerja keras. Nah, itu bentuk-bentuk perilaku positif kita kepada bawahan kita. Jadi kalau kita bisa menunjukkan hal-hal yang positif di depan mereka, pasti mereka akan bisa menjadikan diri kita sebagai idolanya. Terakhir, konsep dari mengidolakan atasan dan menjadi idola bawahan adalah kita akan lebih mudah mengerjakan instruksi, melaksanakan perintah atasan, karena kita sudah ikhlas beliau jadi pimpinan kita. Setelah itu, bawahan kita pun akan mendukung kita, akan mensupport kita, karena apa-apa yang kita instruksikan, apa-apa yang kita kerjakan, mereka pasti akan melaksanakannya. Jadi satu sisi, kita akan ikhlas menerima instruksi dari atasan, dan sisi yang lain, instruksi kita akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh bawahan kita. Jadi kalau konsep ini sudah sedemikian rupa terjadi di lapangan, maka bekerja itu akan lebih nyaman. Prestasi itu akan lebih muncul. Semangat kerja itu akan lebih tinggi. Ya, demikian konsep ini kita sampaikan. Mudah-mudahan konsep ini bisa membantu bagi planter-planter junior yang ingin berkarir di perkebunan kelapa sawit. Demikian dari saya, Jejak Planter, sukses.